Seni perang yang paling tinggi itu menaklukkan musuh tanpa bertempur. Nah, ketika Anda itu memiliki kekuatan, maka mestinya itu berpura-pura lemah tuh. Jadi seorang pemimpin itu pada intinya menurut saya adalah memberikan contoh, bukan meminta atau memberikan paksaan. Bagi pembelajar yang sedang berbisnis, ya walaupun bukan suatu hal atau bisnis yang fantastik atau bisnis yang besar, bagi pembelajar yang sedang berbisnis, ya walaupun bukan suatu hal atau bisnis yang fantastik atau bisnis yang besar, akan tetapi kita berhak untuk usaha, begitu kan. Nah, setiap bisnis itu, setiap usaha itu cenderung hampir semua lah punya kompetitor. Ya, usaha sekecil apapun, saya dagang gorengan misalkan, ya kompetitornya pedagang gorengan juga. Di situ kan kita adu kualitas, adu sebagainya. Lagi-lagi yang namanya strategi itu kan bisa diadopsi dari mana saja. Apakah itu strategi bisnis kemudian diterapkan dalam politik, ataupun strategi perang diterapkan dalam bisnis, atau strategi politik diterapkan dalam bisnis. Nah, itu cenderung sama-sama saja, sama-sama strategi mempengaruhi, begitu kan, strategi memperoleh dan lain sebagainya. Seni perang yang paling tinggi itu menaklukkan musuh tanpa bertempur. Nah, kalau saya pikir-pikir sih ini hemat juga gitu. Nah, itu dia yang harus kita pikirkan ketika Anda sedang membangun bisnis, atau sedang membangun politik, atau sedang membangun pencitraan apapun, dalam hal ini pencitraan personal branding, begitu. Ya tadi, kalau kita maknai bahwa seni peperangan yang paling tertinggi adalah menang tanpa bertempur gitu. Karena kalau ya katakanlah contoh, misalkan saya berpikir begini, dalam sebuah peperangan semakin panjang kita bertempur, maka itu akan semakin banyak menguras energi, banyak juga menguras biaya. Secara moral pun semakin lama berperang maka akan drop, begitu. Moral kita itu akan drop, begitu. Nah, mental kita akan drop. Nah, maka yang harus kita pikirkan adalah pikirkan dulu sebelum kita menghabiskan biaya, sebelum kita mengeluarkan energi. Maka alangkah baiknya menurut saya kita harus berpikir dulu bagaimana dalam pertempuran ini atau dalam kompetisi ini kita tidak perlu bertempur, begitu, tapi kita menang gitu. Ya silahkanlah komen bagaimana itu caranya kita menang tanpa bertempur, itu yang lebih baik, itu yang lebih irit dan lebih lebih hemat dan lebih menguntungkan. Kebiasaan kita normalnya kalau kita punya suatu kekuatan atau suatu kekuasaan, kadang cenderung kita ingin terlihat bahwa kita sedang berkuasa atau kita kuat, begitu. Kita kadang menunjukkan baik itu di masyarakat misalkan, atau di organisasi dalam kehidupan kita, organisasi pekerjaan, organisasi perusahaan dan lain sebagainya. Ketika kita kuat itu, naluri manusia itu ingin menunjukkan bahwa saya ini punya power, begitu. Terbatas yang saya ketahui dan pernah saya baca itu kaitannya dengan strategi perang. Justru kalau kamu sedang berkompetisi, ya artinya strategi perang itu kan bisa saja diimplementasikan dalam persoalan politik misalkan karena ada kompetitor, begitu pula di ranah bisnis misalkan karena ada kompetitor. Ya perang kita adalah perang bisnis, begitu. Perang bukan perang dalam konteks ya walaupun ini adalah strategi perang dalam pertempuran, tapi bukan berarti perang. Kadang strategi perang itu masuk akal juga ketika diimplementasikan dalam sisi kehidupan, baik itu kehidupan berbisnis maupun kehidupan dalam pekerjaan. Nah, kawan kita yang berada di lingkungan kita itu, naluri manusianya kadang keluar ketika dia memiliki power atau kekuatan. Dia kerap kali selalu ingin menunjukkan bahwa wah saya ini punya power, begitu. Padahal dalam strategi peperangan, ketika Anda itu memiliki kekuatan, maka mestinya itu berpura-pura lemah atau terlihatlah lemah, tampaklah lemah, begitu. Namun ketika Anda berada dalam posisi yang lemah, misalkan lesu, finansial merosot dan lain sebagainya, dalam hal ini Anda diterpa oleh sesuatu yang melemahkan diri kita, maka tampaklah kuat, begitu. Dan ini menjadi hal yang sebaliknya.
ketika kita memiliki power atau kekuatan atau dapat melakukan sesuatu, maka mestinya itu nampaknya lemah gitu, biasa-biasa aja. Maka ini tidak akan mengundang kompetitor itu merasa terancam begitu. Kalau analoginya peperangan, mungkin si musuh itu dia tidak akan merasa terancam begitu, sehingga tidak merasa harus melakukan sesuatu untuk membumi hanguskan kita. Akan tetapi ya itu dia, ketika kita terlihat kuat, maka banyak orang yang merasa dia terancam mungkin, atau dia merasa tidak enak, tidak suka, dan merasa harus melakukan sesuatu yang negatif untuk menyerang seperti itu. Itu sih, karena pada dasarnya memimpin itu menurut saya dia adalah memberikan contoh, bukan dia yang mampu memberikan tekanan kepada anggota timnya. Jadi tekanan yang saya maksud itu adalah sebuah paksaan begitu. Jadi seorang pemimpin itu pada intinya menurut saya adalah memberikan contoh, bukan meminta atau memberikan paksaan. Tetapi bagaimana dia menjadi contoh begitu. Contoh kecil saja, misalkan ketika kita mengatakan pada anak kita, sebelum dia memerintahkan sesuatu, dia mencontohkannya. Dia nyuruh anggotanya ngepel, sapu-sapu dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika seorang pemimpin itu dia mendahului begitu untuk melakukan suatu hal, maka secara otomatis tanpa diperintah pun itu akan menjadi dorongan.